Ya, para subscriber dan juga pencinta sepak bola Indonesia serta masyarakat yang tentunya bangga lah melihat stadion ini berdiri dan semoga saya segera rilis. Tapi kita setelah tadi dari luar stadion kita melihat kursi penonton, kita melihat lapangan juga yang bisa dikatakan hybrid 5% Eropa ya, Itali. Sintetis, betul ya, sintetis. 95% asal Boyolali ya, dikembangkan ya, rumput yang asalnya dari luar dikembangkan di sini ya. Dan sekarang kita berada di ruang VVIP, betul. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas, nanti di sini ada apa saja sih Mas? Ya, ini adalah Royal Lounge ya. Ya. Jadi Royal Lounge tadi betul untuk sasarannya kepada VVIP. Ya. Mungkin untuk gubernur, wakil gubernur ataupun presiden ini bisa kita jamu di sini. Ketua PSSI gitu-gitu. Ya, ketua-ketua, menteri ataupun kepala dinas dari instansi terkait. Di sini kita punya 2 ruangan untuk VVIP. Jadi dedicated ruangan dia ada ketika memang nanti VVIP ingin ada rapat di sini juga bisa. Ada 2 ruangan. Nah, kita mikirnya Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur di sini bisa untuk berkantor ya misalnya. Terus juga nanti di sini ada kursi-kursi Mas, kursi-kursi untuk tamu-tamu VVIP. Ada ruang meeting 2 juga, 2 ruang meeting. Musola ada, toiletnya ada, dan sampai ruang medisnya juga ada sendiri. Ada sendiri ya. Dan juga pantry pastinya untuk hospitality, makanan, minuman. Ini juga kita udah ada pantry-nya. Jadi ini ketika VVIP masuk di JIS, datang ke JIS langsung aksesnya khusus di sisi barat, punya akses sendiri, naik dari lantai 2, nanti langsung ke posisinya ini di 3 mezanin, lantai 3 mezanin. Baik-baik. Jadi kenapa dipisah? Karena bukan artinya bermaksud gimana ya Mas, tapi kan kita menjaga bila terjadi hal yang tidak diinginkan juga gitu kan. Inginnya sih bareng, tapi kan kadang-kadang kan tahu sendiri kan kalau misalkan tuh ada rombongan pejabat negara, apalagi misalkan tuh dari internasional, dari Amerika, kan pasti kan akan beda lah treatmentnya. Bahkan kalau nggak seperti ini, malah nanti kok internasional kok gini gitu ya Mas ya. Nah seperti itu. Lanjut ya Mas. Oke, kita ke locker ya. Locker ya. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di locker room pemain yang nanti akan bertanding di stadion Jakarta International Stadium antara Persija Jakarta versus Persib Bandung. Kita bersama Bung Bepe. Enggak ya. Jadi kita berada di locker room Jakarta International Stadium. Jadi konsepnya seperti apa sih Mas ini Mas? Kalau lihat dari stadion lain nih? Ya. Ini kita punya locker room itu ada 4 ya. Jadi kapasitasnya ya sesuai dengan timnya 23 kursi. Plus nanti ada ruang pelatih. 4 ini kenapa kita di Jakarta International Stadium itu punya 4 locker room, agar ketika emang satu hari itu ada 2 pertandingan, kita siap untuk menyelenggarakan 2 pertandingan tersebut. Betul. Sehingga tidak nunggu-nungguan locker roomnya nih ketika. Jadi ada 4 ya? Ada 4 Mas. Ada 4 ya. Nah sekarang kita berada di home. Secara konsep warnanya seperti ini desainnya. Persija banget ya. Emang buat Persija. Secara fasilitas itu lokernya sudah tap ya. Betul. Dengan sistem tap. Dan juga nanti kita siapkan ada jacuzzi Mas. Jacuzzi untuk air dingin ketika emang pemain ingin relax ya. Setelah pertandingan itu bisa nanti langsung di posisi dekat dengan shower roomnya. Ada masasnya juga, ketika emang ada yang cedera atau butuh penanganan itu bisa langsung. Dan juga pasti ada ruang medisnya. Nah, untuk yang home, secara fasilitas itu hampir sama seperti ini kita sediakan. Namun secara desain itu memang agak kita downkan ya. Bukan artian tidak menghargai ya, tapi memang secara konsep biar mentalnya itu jatuh gitu. Tapi secara fasilitas sama Mas. Iya sama ya.
Lokernya sama, shower roomnya sama, cuman pas masuk tuh ya agak plain, agak datar aja gitu. Tapi secara visual sama. Tapi warna orange juga sama? Warna itu lebih ke warna hijau. Hijau ya? Jadi lebih ya flat aja gitu. Nah, jadi kalau untuk Persebaya aman kayaknya. Baik. Jadi di sini ya kita bisa bayangkan lah nanti ada Persija, ada Timnas Indonesia juga, karena kan ini juga pasti bisa digunakan juga oleh Timnas Indonesia, apalagi nanti semoga tim-tim besar ya, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Chelsea, MU. Mas, dukung apa Mas? Saya Liverpool. Oh, Liverpool gitu kan. Mau salah diem di sini gitu kan. Jadi ya semoga saja bisa membuat nyaman sih terutama ya. Apalagi di sini ini buat ini ya, strategi ya. Ada scoring papan strateginya juga ada. Di sebelah sana juga ada. Ya. Ya, ruang pelatihnya juga kita siapkan ketika emang pelatih ingin ada concern sendiri, ingin menyendiri ya, atau ada strateginya ya. Kita punya ruangan pelatih sendiri. Betul. Juga. Jadi kalau mau marahin beberapa pemain kayaknya dipanggil ke ruang pelatih kayaknya. Ya. Bisa dilihat ruang pelatih atau udah beres atau belum? Ya, kita coba lihat ya. Jadi tentunya kalau kita melihat stadion internasional tentunya agak jarang ya melihat pemain mungkin ini bebas ya, ada yang bisa langsung masuk ke sana, ada juga yang bisa di sini. Tapi rumput ini sintetis ya? Ini sintetis. Ini sintetis. Jadi di sini merupakan tempat mungkin untuk pemain, pemanasan juga mungkin pengen di sini juga boleh ya. Sudah disiapkan dan ini full rumput sintetis dan ya kita lihat aja nanti seperti apa ya untuk tentu pemain agak lebih nyaman di sini ya, karena kalau di luar pemanasan gitu kan, apalagi pas lagi main biasanya banyak tekanan dari supporter ya. Siap, kita ke ruang preskon. Mari. Baik rekan-rekan media, kali ini kita akan coba hadirkan langsung Mo Salah, striker Liverpool yang akan langsung memberikan pernyataan. Tapi sebelum memberikan pernyataan atas pertandingan antara Liverpool dan juga Persija Jakarta yang telah digelar di Stadion Jakarta International Stadium, kita mungkin ada rekan-rekan wartawan ya. Mungkin dengan siapa Mas? Ilham. Ilham dari mana? Dari wartawan Bandung. Oh Bandung ya Mas ya. Ada pertanyaan Mas untuk Mo Salah? Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Ini skema di dalam ruang preskon. Biasanya di sini suasananya ada yang happy, ada yang kecewa, ada yang sedih, bahkan ada yang nangis. Ketika di ruangan preskon ini apalagi menyampaikan hasil yang kekalahan. Kalau kemenangan kita enak ya dengan gaya topi gitu kan. Tapi di sini Mas yang membedakan kalau kita lihat kan di sini ya enakan sih kalau saya nyaman sebagai wartawan juga kalau misalkan tuh dikasih tempat yang apalagi sofanya ataupun apa ya kursinya enak juga empuk. Ini bisa jelasin nggak di sini sendiri? Ya, ya ini ruangan preskon kami standarnya sih teater ya pasti ya. Kita buat agar view-nya dari wartawan ketika emang nanti akan meliput dan juga sebelum atau sesudah pertandingan itu nyaman di sini. Betul. Nah, ini kurang lebih ada 100 bangku lebih untuk wartawannya. Ya, ini juga meja untuk narasumber ataupun pelatih ataupun yang memberikan informasi juga sudutnya sedemikian rupa. Sound systemnya juga ini kedap Mas, ini pakai akustik. Jadi harapannya tidak terdengar di luar, ini sangat kedap sehingga informasi yang diberikan memang khusus untuk media-media yang diberikan wewenang untuk meliput gitu. Selain itu kita punya ruang kerja media juga di belakang sini. Belakang sini ya. Jadi ketika emang sudah memberikan informasi dari narasumber pelatih ataupun yang memberikan informasi, teman-teman wartawan bisa langsung kerja Mas. Di belakangnya tuh ada ruang media, di situ kita siapkan beberapa kursi, kurang lebih di 300 media bisa ready di situ. Langsung mengolah datanya ya di sana. Dan di sampingnya itu ada broadcasting room juga. Jadi ketika emang ada pertandingan yang disiarkan oleh TV, itu kita sudah siapkan ruang broadcasting khusus. Ya, nanti di sana dia mengolah tag video,
audio dan juga komposisi kamera mereka di broadcasting room. Jadi sudah komplit sih. Sudah komplit ya. Satu pertandingan. Baik. Jadi bisa dikatakan kalau kita lihat ya sudah sesuai dengan standar. Tadi kalau misalkan Anda ada VAR di sini juga di areal ini atau bukan di areal ini? Bukan sih Mas. Bukan ya? Kalau VAR sih kalau di Liga Inggris kan harusnya lebih dekat ke lapangan ya, di betul. situ. Kan dia seperti membuka kayak penutup gitu, di situ ada kamera, nanti dilihat di situ. Mas saya lupa nih, kalau ruang wasit mana? Ruang wasit ada di sebelah kanan kita, itu ada ruang wasit khusus. Di situ ada dua ruang wasit. Dua ruang wasit ya. Karena memang kalau ketika dua pertandingan itu udah satu-satu wasit. Satu-satu ya. Nah, seperti itu ya. Itu biasanya kalau beres pertandingan wasit yang paling dicari ya. Kalau di Indonesia, bahkan di luar juga sama seperti itu sih. Oke, kita sudah lihat. Ini kapasitas berapa Mas total? Kurang lebih ini 100 ya untuk 100 wartawan, tapi ya semoga saja pandemi beres ya. Iya. Jadi bisa terisi penuh, karena kalau masih ada pandemi, apalagi sekarang banyak varian baru Omicron. Ya semoga aja jadi tidak disilang-silang lagi ya, tidak dijaga jarak. Oke. Kita mau lagi Mas? Sudah cukup sih Mas. Sudah cukup ya. Untuk ruangan, fasilitas, beberapa progres juga kita sudah sampaikan. Saat ini Jakarta International Stadium sendiri masih dalam penyelesaian ya Mas ya. Penyelesaian pembangunan. Progres kita saat ini juga sudah di 95,23%. 95,23% ya. Dari rencana itu di 93, jadi kita ada plus kurang lebih di 2%. Harapannya di Maret nanti kita bisa menyelesaikan 100%-nya. Beberapa pekerjaan sedang kita kejar ya, seperti tadi yang kita jelaskan. Betul. Atau buka tutupnya, pekerjaan finishing juga masih berjalan. Pengetesan MEP, mechanical, electrical, plumbing juga masih berjalan, seperti ya tadi sound system, scoring, board, lighting, dan juga nanti ada LED perimeter yang di dekat lapangan. Kurang lebih itu Mas yang bisa kita sampaikan di Jakarta International Stadium pada tanggal 25 Januari. Betul. Jakarta International Stadium akan segera rampung 100% dan ditargetkan pada bulan Maret 2022 bisa diresmikan. Kita tunggu seperti apa nanti proses hingga titik akhir, detail-detail yang sudah kita lihat mulai dari luar stadion, dalam stadion, dan isi stadion tentunya akan menjadi kebanggaan untuk warga Jakarta. Namun bukan hanya warga Jakarta, tapi warga Indonesia. Dan kita berharap semoga saja stadion ini tetap berjaya, tetap bisa menjadi sarana prasarana untuk sepak bola dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain kreativitas yang ada di Indonesia dan juga di Jakarta. Dan tentunya kita berharap semoga saja stadion ini tidak terbengkalai seperti beberapa stadion yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, ada beberapa stadion yang di Indonesia yang mengalami kerusakan dan terbengkalai. Dan harapan kita, Jakarta International Stadium bisa tetap berdiri, berjaya, dan menghasilkan berbagai macam prestasi untuk Indonesia.